Baik anak-anak kami, pertemuan kita pada kali ini judulnya sumber daya alam. Kalau minggu lalu tentang bentang alam, itu kami harap sudah kalian kuasai seluruhnya. Maka untuk pertemuan kita kali ini, kita membicarakan tentang sumber daya alam. Baik, simaklah video berikut ini baik-baik. Kemudian nanti setelah usai materi tetap kami berikan tugas supaya kamu benar-benar persiapkan segala sesuatu yang kamu butuhkan saat mendengarkan video ini. Baik, kita awali tentang sumber daya alam. Menurut jenisnya, sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Kemudian yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati itu menyangkut seluruh barang-barang tambang. Sumber daya alam hayati ini berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan. Contohnya pertanian, kehutanan. Kehutanan itu terbagi dua, ada yang homogen dan juga ada yang heterogen. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan. Contohnya adalah jenis barang tambang. Misalnya logam, timah, biji besi, tembaga, emas, perak, dan lain sebagainya. Barang tambang non-logam, batu bara, gamping, gas, minyak bumi, belerang, marmer, batu akik, dan sebagainya. Dan yang lain juga ada yang disebut sumber daya alam kekal, yaitu matahari dan udara. Manfaat sumber daya alam dalam perekonomian, misalnya hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan sumber protein. Misalnya beras, daging, susu, telur, madu, dan sebagainya. Sumber daya alam non-hayati, misalnya batu bara, dimanfaatkan untuk bahan bakar rumah tangga dan bahan bakar industri. Ini terdapat di Ombilin, Sawah Lunto atau Sumatera Barat. Kemudian terdapat di Bukit Asam, Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dan juga di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Yang berikutnya, bauksit. Ini dimanfaatkan untuk pembuatan aluminium, kemudian peralatan rumah tangga, kerangka badan pesawat, dan lain sebagainya. Bauksit ini terdapat di daerah Pulau Bintan, Riau, Singkawang, Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya biji besi dan besi. Ini dimanfaatkan untuk industri logam, campuran semen, besi membuat jembatan, bahan bangunan, industri mesin, dan lain sebagainya. Ini terdapat di Cilacap, Jawa Tengah, dan di Cilegon, Banten.
Yang berikutnya emas dan perak. Emas dan perak dimanfaatkan untuk perhiasan. Juga terdapat di Cikotok, Banten, Jampang di Jawa Barat, Martapura di Kalimantan Selatan, Bolang Mongondo di Sulawesi Utara. Dan yang berikutnya minyak bumi dan gas. Ini dimanfaatkan untuk bahan bakar industri, bahan bakar keluarga. Ini terdapat di daerah Sorong, Papua, Pulau Seram di Maluku, Bontang di Kalimantan Timur. LPG itu terdapat di Arun, Aceh. Cepu terdapat di Jawa Tengah dan sebagainya. Demikianlah sedikit materi kita tentang sumber daya alam. Minggu yang akan datang akan kita lanjutkan lagi. Saya bacakan pertanyaan berikut. Tuliskanlah sumber daya alam menurut jenisnya. Nomor 2. Tuliskan 3 contoh sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nomor 3. Tuliskan manfaat barang tambang, minyak bumi, dan gas. Nomor 4. Pertambangan apakah yang terdapat di Cilacap, Jawa Tengah? Jawablah dengan singkat, tepat. Kemudian diingatkan juga, kirimkanlah jawabanmu saja. Tidak usah kau kirimkan catatan. Terima kasih.